Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hasil silaturahmi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghasilkan sejumlah kesepakatan meski tidak spesifik berbicara soal pemilu, namun sejumlah sinyal terkait kriteria capres dimunculkan oleh kedua tokoh. Di antaranya cinta Pancasila dan NKRI, berani menjaga stabilitas nasional serta memiliki panggilan untuk mengabdi. Silaturahmi antar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berlangsung di Nasdem Tower, Jakarta Rabu siang. Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh sepakat untuk menjaga stabilitas politik yang diperlukan demi berlangsungnya pembangunan nasional serta menyerukan pentingnya harmoni dan mencegah terjadinya politik identitas. Meski tidak spesifik membicarakan Pilpres, baik Prabowo maupun Surya Paloh menyinggung kriteria capres yang dibutuhkan bangsa. Di antaranya cinta Pancasila dan NKRI, serta mau menjaga stabilitas politik baik sebelum maupun sesudah pemilu. Apapun kepentingan partai-partai politik misalnya dalam menghadapi strategi pemilu, kemudian sesudah pemilu, tetap harus mengutamakan betapa pentingnya esensi menjaga stabilitas nasional. Nah, jadi pikiran-pikiran ini, jadi kalau ditanya apakah ada Pak Ganjar, apakah ada Bung Anies, ada Pak Prabowo, bisa aja, nggak ada masalah. Satu hal yang barangkali tadi awal daripada pembicaraan saya, modal kami ini cukup besar. Bukan berarti kepada teman-teman lain tidak besar juga, tapi cukup besar dan itu sesungguhnya. Pertemanan Nggak harus Prabowo, ya kan? Siapa saja, masa Republik ini. Jadi begini ya, saya ini belajar dari sejarah. Jadi dalam suatu republik yang baik, ya, dalam suatu republik yang baik adalah kewajiban setiap warga negara yang mampu fisik, intelek, jasmani, dan kondisi ekonomi dirinya dan keluarganya wajib untuk menawarkan diri kepada negara dan bangsa. Sementara itu, Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 akhir pekan ini akan menggelar pertemuan untuk membahas capres dan cawapres di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, pilihan KIB tak terbatas pada kader dan membuka peluang untuk mengusung figur potensial di luar partai. Beberapa nama yang disebut ialah seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Ridwan Kamil, hingga Khofifah. Kalau secara informal ya biasa, kalau ketemu termasuk di internal PAN kan, misalkan hari Minggu besok kami mengumpulkan tanggal 5, ya tanggal 4 kan di pelataran. Tanggal 5 kami akan mengumpulkan, saya Ketua Pemilu Nasional PAN, kami akan mengumpulkan semua bakal calon DPR RI, kemudian anggota DPR RI, semua pengurus PAN se-Indonesia. Ya salah satunya kita bicarakan ini tadi, gimana masukan daerah-daerah, ya kan? Nah, baru nanti kalau misalkan sudah lumayan bagus di internal kami, ya kami komunikasikan dengan partai yang di koalisi. Ini dinamis saja sih. Berdasarkan hasil pertemuan para Ketua Umum Koalisi Indonesia Bersatu, para elit sepakat untuk mewujudkan pemilu yang diisi kontestasi gagasan dan anti politik identitas. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto menambah hangat suasana komunikasi antar partai politik jelang pemilu. Benarkah parpol-parpol sudah membidik capres sekaligus mengikat koalisi? Kita akan membahasnya bersama dengan Waketum PAN, Viva Yoga Maulana, serta Ketua DPP Nasdem, ada Willy Aditya, dan juga ada pengamat politik Ahmad Hairul Umam. Pak Yoga, Bang Willy, dan juga Pak Hairul Umam, selamat malam. Selamat malam Mas Kevin. Ya, salam sehat semuanya. Saya langsung ke Pak Yoga dulu. Pak Yoga, saya ingin konfirmasi apakah pertemuan politik pada 4 Juni besok apakah memang sudah pasti membahas paket capres-cawapres versi Koalisi Indonesia Bersatu? Ya, tanggal 4 Juni hari Sabtu besok, Partai Golkar, PAN, dan P3 bertemu secara resmi dalam rangka untuk menandatangani Koalisi Indonesia Bersatu atau Koalisi Kuning, Hijau, Biru, KIB. Kalau ada Nasdem, mungkin birunya akan semakin baik. Gitu. Ya.
PAN biru, Nasdem biru gitu. Nah, jadi tanggal 4 itu adalah merupakan kesepakatan untuk membangun koalisi dalam rangka persiapan menuju Pilpres 2024. Yang kedua, kita akan menyusun platform tentang visi dan pemerintahan ke depan yang lebih demokratis, yang lebih adil makmur, yang lebih mengedepankan visi futuristis yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kita akan berdiskusi membicarakan tentang persyaratan, kriteria, dan variabel penilaian lainnya, indikator-indikator di dalam merumuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ini adalah merupakan sebuah gagasan, ide untuk lebih mengembangkan politik yang rasional, yang mengembangkan kontestasi gagasan, dan kita tidak terjebak pada figur karena mungkin saja Golkar akan mendorong ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto, kemudian P3 juga ada Bang Suharso, mungkin PAN juga ada Bang Zulkifli Hasan, tapi kita tetap membuka peluang secara objektif terhadap figur-figur lain yang telah masuk di radar koalisi Indonesia Bersatu. Di antaranya, apakah ini artinya bahwa nanti pasca pertemuan koalisi Indonesia Bersatu akan langsung mengumumkan pasangan capres yang diusung? Saya rasa tahapannya tidak seperti itu. Kita akan deklarasi secara formal, kemudian merumuskan platform visi dan pemerintahan Indonesia masa depan, serta yang ketiga, merumuskan kriteria, persyaratan, variabel penilaian, dan indikator-indikator yang lainnya di dalam merumuskan penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu nanti tergantung kepada dinamika yang berkembang, karena Koalisi Indonesia Bersatu itu tidak terburu-buru. Kita masih akan menampung seluruh aspirasi dari internal partai kita masing-masing, dan juga aspirasi yang berkembang, dinamika yang berkembang di masyarakat. Nanti kita akan bertemu lagi untuk diputuskan secara kolektif, kolegial, secara bulat lingkaran, tidak lonjong telur, tidak ada voting. Nah, semuanya akan dibicarakan secara mufakat, dan itu adalah merupakan bagian kesepakatan. Ada yang beranggapan bahwa koalisi ini akan seumur jagung. Ya tidak apa-apa, namanya prediksi. Tapi kita semuanya sudah bersepakat, 3 partai politik ini, kita akan terus bersama-sama memperbanyak titik temu, menyatukan ide, persepsi, gagasan, langkah-langkah ke depan secara bersama-sama dalam rangka persiapan menuju Pilpres. Itu dari KIB ya. Saya langsung ke Partai Nasdem. Bang Willy, apakah Partai Nasdem akan mengumumkan nama setidaknya bulan ini? Iya, bulan ini kita akan menghelat Rakernas Bu Megan tanggal 15, 16, 17 Juni, di mana sekarang proses yang sedang berjalan, kami sudah melakukan rapat kerja wilayah sebagai proses penjaringan, minimal 3 nama, maksimal 5 nama. Setelah melakukan sekian deretan survei yang berbasiskan daerah pemilihan, lalu kemudian kami menyerap aspirasi publik. Nah, tentu ini nanti akan dimatangkan di dalam Rakernas, untuk kemudian kami akan menyerahkan 3 nama kepada Ketua Umum Pak Surya Paloh untuk disampaikan di dalam Rakernas. Setelah itu baru kemudian kita akan berbicara pada proses koalisi, kita serahkan pada Pak Surya. Tentu kita mengapresiasi apa yang sudah duluan dilakukan oleh Mas Viva Yoga dan kawan-kawan membangun koalisi ya. Karena membangun koalisi kecuali PDI Perjuangan semua membutuhkan dukungan partai lain ya, karena tidak memiliki kecukupan syarat pengusungan. Jadi semakin dini koalisi, semakin dini untuk kita memiliki figur capres, itu akan semakin matang demokrasi kita. Jadi terbuka kemungkinan gabung KIB begitu ya Bang Willy ya? Ya, ini suatu hal yang dinamis ya. Tadi undangan Mas Viva Yoga kami sangat apresiasi ya. Tentu dialog kebatinan seperti ini penting sekali, bagaimana figur ya. Karena apa?
sekarang suka nggak suka, senang nggak senang, kita memang memiliki pilihan-pilihan yang rasional ya. Nah, Nasdem partai yang tidak memiliki handicap, Pak Surya tidak maju sebagai calon presiden, tentu memiliki pilihan-pilihan yang rasional ya, yang sebangun dengan aspirasi publik. Dan yang kedua adalah Pak Surya selalu memberikan penegasan pada kami di partai, yaitu selalu menggabungkan antara variabel moralitas dan elektabilitas, integritas dengan kapasitas ya, dan kapabilitas. Nah, itu yang kemudian membuat dialog satu sama lain, misalnya dengan PAN ya sangat cair ya. Dengan tapi nama-namanya sudah ada belum Bang Willy untuk capres sendiri? Ya kalau namanya nanti kita masih menunggu dari teman-teman di wilayah. Jadi sekarang kami prosesnya masih bergulir, Bung Egan, untuk kemudian disampaikan nanti di Rakernas. Kita tunggu nanti itu sangat terbuka untuk publik, disampaikan secara terbuka. Nama-nama ini kan tentu tidak jauh dari, ini bukan bukan bim salabim abrakadabra ya. Tentu survei-survei yang selama ini berkembang, nama-nama yang sudah ada itu yang kemudian tidak jauh lah dari itu. Jadi Nasdem adalah partai yang rasional, melakukan pilihan pun tentu akan sangat rasional, karena kata pepatah kampung saya itu condong mata ke yang cantik, ke yang bagus, condong selera ke yang enak, tentu condong posisi ke yang menang. Tentu ini menjadi sebuah standing dalam proses kita berkompetisi, berkontestasi. Nah, pembelajaran yang paling menarik, Bung Egan, dari proses kemarin berdialog sama Partai Gerindra, yaitu pilihan itu boleh berbeda, tapi bagaimanapun kita tadi juga apa yang disampaikan oleh Mas Viva Yoga, yaitu bagaimana kita lelah ya, kita jumut ya, untuk kemudian terjadinya proses polarisasi yang gila-gilaan, belajar dari dua pemilu presiden sebelumnya 2014 dan 2019. Nah, kesadaran elit-elit kita untuk kemudian mengakhiri ini itu sebuah hal yang sangat luar biasa ya, bahwasanya kompetisi itu suatu hal yang human being, tapi kemudian tidak perlu juga kebencian itu hadir di tengah-tengah kita ya. Ini yang kemudian benar-benar proses keteladanan yang diberikan oleh elit dalam proses saling silaturahmi, saling berdialog satu sama lain yang dikatakan Pak Surya, itu modal besar. Tadi saya langsung ke Pak Hairul Umam ya. Pak Hairul Umam, kalau menurut Anda nama-nama yang paling potensial kemudian untuk dicalonkan, baik oleh KIB maupun Partai Nasdem ke depannya siapa? Kalau misal menyebut nama, tentu sangat beragam. Saya pikir tidak banyak lepas dari sejumlah nama-nama yang masuk dalam survei-survei nasional. Mulai dari Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks ini, fenomena yang kemudian kita cermati adalah sudah mulai muncul eskalasi dan juga dinamika komunikasi politik yang cukup intens. Bahkan minggu-minggu ini, sejumlah informasi menunjukkan bahwa sejumlah ketua umum partai politik sudah mulai memunculkan komunikasi yang cukup intens. Nah, oleh karena itu, apa yang nanti akan dilakukan oleh Bang Fayoga dan teman-teman Golkar, kemudian PAN dan juga P3 tentu akan menjadi sebuah warning system bagi seluruh elemen stakeholders politik di Indonesia untuk kemudian mensolidkan kekuatan koalisi ke depan. Yang menjadi problem sekarang, misalnya dalam konteks KIB, belum ada misalnya aspek ketokohan yang kemudian akan diusung. Nah, oleh karena itu ini menjadi faktor penting, karena bagaimanapun juga aspek patronase, patron client itu menjadi faktor yang cukup menentukan di dalam konteks pilpres. Karena belajar dari pilpres-pilpres yang sebelumnya, seringkali faktor itu menentukan kemenangan dalam sebuah koalisi. Jadi apakah faktor tersebut kemudian tokoh tersebut misalnya politically marketable atau tidak? Karena kalau misal tidak ada tokoh yang politically marketable, maka dia tidak ada center of gravity dari sebuah kekuatan koalisi. Kalau misal tidak ada center of gravity dari kekuatan koalisi itu, maka berpotensi koalisi itu menjadi rapuh, lemah, dan potensial akan ada yang check out sebelum pertandingan. Nah, oleh karena itu menjadi menarik misalnya kalau misal di hari Sabtu nanti Golkar, misalnya PAN dan juga P3 mulai menunjukkan siapa tokoh yang akan diusung misalnya. Apakah kemudian membuka ruang baru ataukah tidak? Karena kalau misal tidak, tadi pertanyaan cukup bagus kalau misal diarahkan, misalnya mengapa Nasdem tidak terkait tidak ikut sekalian dalam proses KIB?
Mengapa misalnya Partai Demokrat tidak ikut sekalian dalam proses KIB? Ya. Kalau misal kita lihat dari cara pandang, platform, dan komitmen misalnya untuk tidak mengikuti cara-cara yang mengeksploitasi politik identitas, saya pikir Nasdem dan juga Partai Demokrat memiliki komitmen cukup clear. Dan itu satu visi, satu cara pandang kebangsaan dengan KIB. Tetapi kenapa tidak ikut di situ? Artinya ada komunikasi yang masih belum selesai. Besar kemungkinan ada upaya dari salah satu pihak untuk mengunci langkah dari patron-patron partai politik yang lain untuk kemudian mencalonkan dirinya. Sementara partai-partai yang lain masih mencoba memahami. Ini spirit menuju 2024, arahnya apakah ini adalah spiritnya continuity ataukah change? Apakah ini semangatnya keberlanjutan dari pemerintahan yang sekarang ataukah melakukan perubahan? Kalau misal konteksnya perubahan, tentu faktor figur akan dicari yang lebih tepat untuk menunjukkan aspek-aspek yang menjadi pembeda dengan pemerintahan yang sekarang. Tapi kalau misalnya sifatnya continuity, ingin melanjutkan, spiritnya masih cukup itu, tentu akan dicari figur-figur, faktor-faktor yang kemudian bisa mendukung itu. Nah, oleh karena itu, saya pikir partai-partai politik mungkin di level ini, Demokrat, Nasdem, kemudian elemen-elemen yang masih berada, belum menentukan sikapnya, saya pikir masih berhitung dengan taktis, dengan strategis, untuk kemudian mencari potensi mana yang berpotensi kemudian Kriteria mampu capres seperti menghadirkan apa mesin kemudian politik yang akan dicari, kita akan bahas itu usai jeda. Pak Oma, mohon maaf saya potong, kita akan bahas usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Keputusan juga melalui Rapimnas bahwa calon presiden Partai Golkar tahun 2004 itu adalah Pak Erlangga Hartarto, ketua umum kami. Kenapa? Karena dia adalah kader terbaik kami saat ini gitu. Nah, dan itu saya kira semua udah tahu, sudah kami announce, ya, dan publik sudah juga mengetahui, termasuk pimpinan-pimpinan partai politik, termasuk Pak Zulkifli Hasan dan keluarga besar PAN, Pak Suharto Mono Arfa, keluarga besar P3 tahu bahwa Golkar calon presidennya adalah Pak Erlangga Hartarto gitu. Nah, jadi kalau ditanya Golkar bagaimana? Sampai saat ini kami sudah masih memutuskan Pak Erlangga. Nah, terus KIB gimana? Nah, KIB punya agenda sendiri yang nanti akan bicara tentang seluruh agenda kerja tentang Koalisi Indonesia Bersatu, termasuk nanti ada sesi pembicaraan tentang itu. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita, saya langsung ke Pak Yoga. Pak Yoga, Erlangga Hartarto apakah mutlak menjadi capres, mengingat politisi Golkar sendiri menyebutkan hanya Erlangga Hartarto yang menjadi calon presidennya? Ya, tadi sudah saya katakan kalau dari Partai Golkar pasti akan menjalankan ketua umumnya yaitu Pak Erlangga Hartarto, dari PAN Bang Zulkifli Hasan, dan dari P3 itu Bang Suharto Mono Arfa. Tapi nanti kita akan diskusikan lebih lanjut karena untuk persyaratan, kriteria, dan variabel penilaian serta indikator yang lain dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden itu tentu akan dirumuskan secara kolektif kolegial, musyawarah mufakat. Itu dari internal. Tapi juga ada figur-figur lain yang sudah terpublikasi di media sosial akan masuk dalam radar monitoring dari Koalisi Indonesia Bersatu. Tadi sudah saya katakan seperti itu. Kalau dari PAN sendiri kriteria capresnya seperti apa, Pak Yoga? Proses untuk penentuan nama-nama, tunggu dulu lah Mas Umam, jangan tergesa-gesa ya. Kita lihat dulu bagaimana aspirasi dari masyarakat, kemudian dinamika politik yang berkembang. Yakinlah bahwa Koalisi Indonesia Bersatu itu akan memunculkan figur-figur yang secara objektif, transparan, rasional, adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dari NKRI, figur-figur yang cinta terhadap NKRI, dan figur-figur yang tetap memperjuangkan keberadaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Jadi visi nasionalisme itu menjadi bagian penting dalam penentuan kriteria figur yang nanti akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Itu, Mas. Bang Willy, kriteria capres yang dicari oleh Partai Nasdem seperti apa? Ya, tentu calon presiden yang harus kita usung adalah yang memiliki komitmen tadi yang disampaikan oleh Pak Surya dan Pak Prabowo di dalam konferensi pers mereka kemarin, yaitu bagaimana komitmen untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional itu menjadi suatu hal yang benar-benar menjadi pegangan kita. Kenapa? Karena kita pasca pandemi krisis yang luar biasa,
kalau di dalam preferensi kalau kita baca hasil-hasil survei sejauh ini, dua persoalan yang sangat mengemuka di publik kita, yang pertama adalah lapangan kerja, yang kedua harga-harga kebutuhan bahan pokok. Nah, di dalam Rakernas nanti kami sedang membahas bagaimana persoalan-persoalan ekonomi ini bisa diselesaikan, bagaimana peran negara, pemerintahan yang baru. Nah, ini tentu menjadi suatu hal yang menjadi catatan penting bagi kami di dalam Rakernas nanti. Yang kedua adalah bagaimana turnover-nya tidak terlalu ekstrim, Bung Egan. Jadi kalau turnover-nya terlalu ekstrim, maka kemudian yang nanti merasakan dampak yang paling luar biasa adalah rakyat sendiri. Nah, cara berpikir, cara bertindak seperti inilah yang kemudian kita butuhkan untuk bersama-sama berkolaborasi ya, antara satu partai dan partai yang lain. Dialog antara satu tokoh dengan tokoh yang lain itu sangat dibutuhkan untuk membangun kesepahaman. Persoalan ekonomi itu jadi sangat penting dan itu jadi sangat skala prioritas utama. Maka kemudian menjaga stabilitas ekonomi harus agenda siapapun yang berkompetisi boleh-boleh saja, tapi bagaimana komitmen untuk kemudian tadi lapangan pekerjaan, yang kedua harga-harga kebutuhan bahan pokok. Itu yang kemudian Bung Egan yang menjadi concern kami di Partai Nasdem. Baik, saya ke Pak Hairul Umam. Kriteria penting yang harus dipertimbangkan untuk mencalonkan capres di bulan Juni ini seperti apa, Pak Umam? Kalau misal dalam konteks capres, tentu ini ruang kompetisi dalam demokrasi, maka kita harus melihat variabel mana yang kemudian memungkinkan dia lebih marketable secara politik dan bisa diterima masyarakat sebagai bagian dari one of us, bagian dari kita. Nah, oleh karena itu yang kemudian paling utama, kalau dari aspek prioritas tentu tadi, aspek ekonomi, ketenagakerjaan, daya serap lapangan kerja, itu adalah hal yang sangat fundamental, terutama dalam konteks economic recovery pasca pandemi COVID-19. Tetapi pada saat yang sama, tidak mudah memang mencari figur yang mampu kemudian memberikan jangkauan, memiliki spektrum pemahaman dan pengetahuan, serta kapasitas untuk menjangkau itu semua. Oleh karena itu, semua pihak tentunya harus menyiapkan diri dan partai-partai politik harus mengukur ulang mana yang visible untuk kemudian ditawarkan kepada publik. Oleh karena itu, sebenarnya supaya kemudian kompetisi di 2024 itu relatif seimbang, hemat saya misalnya Presiden sebaiknya bersikap netral. Seperti yang misalnya dilakukan oleh Presiden SBY, misalnya di akhir periode pemerintahannya, itu akan memberikan ruang yang lebih fair kepada siapapun yang berkompetisi, tanpa kemudian menggerakkan instrumen politik negara untuk mendukung A, B, dan C. Nah, oleh karena itu, karena kita tahu pembangunan adalah bagian dari kerja generasi, lintas generasi. Kalau misal kemudian ada yang didukung dan menang, oke. Tetapi kalau misal kalah, itu berpotensi kemudian mendegradasi dan juga menjadi bumerang bagi pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, di level ini siapapun berpotensi, tetapi komitmen terhadap isu-isu besar, agenda-agenda besar, ekonomi, penegakan hukum, dan juga yang terpenting adalah aspek polarisasi yang begitu fatal, dan itu menjadi bagian dari democratic regression di Indonesia. Jangan sampai kemudian Indonesia terpecah justru oleh karena dinamika demokrasi yang tidak sehat di Indonesia. Baik, itu harapan kita bersama. Kita tunggu nanti nama-nama yang betul-betul dicalonkan, baik itu KIB maupun dari Partai Nasdem. Terima kasih Pak Yoga, terima kasih Bang Willy, terima kasih Pak Hairul Umam telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.